Ada nggak sih Kak yang jadi support system? Aku mau jadi anak senja, tapi kayaknya terlalu alay, terlalu lebay gitu ya. Teman-teman, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke. Hello everyone, welcome to another episode of ISEMA Intelligence. Nah, kalau sebelumnya kita undang alumni yang bekerja di UKI, saat ini kita ngundangnya mahasiswa aktif nih. Sebelumnya perkenalin, nama aku Aquila Zevana Utajulu dari Ilkom 22. Yang kita undang siapa sih? Kalian pasti kepo, ini dia Elkata. Terima kasih Ibu host. Saya Elkata Agustinus Batistuta Atua dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2022. Dari Visipol juga kita sama-sama. Dan saat ini di kampus saya menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Visipol UKI. Wah. Nah, ngomong-ngomong menjabat nih, aku dengar-dengar kemarin kamu dari mana sih? Boleh nggak sih di-share sama teman-teman dari mana? Betul sekali. Dari tanggal 26 September sampai tanggal 2 Oktober itu saya ada di Maluku, khususnya di Tanimbar itu, untuk menjadi bagian dari pengresmian gedung gereja baru, teman-teman. Itu merupakan salah satu acara akbar yang menghadirkan seluruh anak-anak Desa Romean di Tanimbar. Nah, teman-teman, kalian pasti kepo nggak sih pengalaman atau experience apa sih yang seorang Elkata HI22 ini dapatkan di kampus ini? Boleh nggak sih Kak share apa aja sih pengalaman experience yang udah didapat kebagi ke teman-temannya? Yang pertama mungkin di tahun 2022 saya itu menjadi bagian dari Komisi.co. Bisa dibilang salah satu wadah organisasi, wadah media yang menampung para aktivis-aktivis, orang-orang yang bergerak di bidang sosial dan bidang politik. Saya menjadi activator member di ASEAN Youth International Organization. Itu perkumpulan anak-anak muda di Asia Tenggara, se-ASEAN Tenggara, yang mana kita secara langsung maupun secara online lewat berita atau media kita membagikan pikiran-pikiran kita terkait isu-isu internasional apa yang sementara terjadi, dampaknya seperti apa. Kalau untuk pengalaman sejauh ini, puji Tuhan sudah lumayan banyak. Wah, kalau ngomong-ngomong soal pengalaman pasti kakak punya persiapan nih dari kecil bener ya. Aku mau nanya juga Kak, sebagai mahasiswa kan kita perlu banget nih mempersiapkan nih. Betul. Untuk pendidikan prestasi yang lebih matang lagi. Boleh nggak sih Kak bagi tips and triknya nih Kak? Tips and trik agar menjadi mahasiswa berprestasi ala kakak nih. Ala kakak. Yang pertama itu untuk menjadi orang yang berhasil kalau menurut aku adalah bisa untuk menetapkan target dan tujuan nih. Wow. Dalam hidup menurut aku paling penting adalah kita tahu setelah mengetahui jati diri kita harus tetapkan tujuan. Kita harus dalam proses berjalannya waktu kita harus mencapai apa, atau dalam masa periodikal tertentu itu kita harus meraih prestasi apa atau menjadi seperti apa. Itu penting karena biasanya ketika tidak ada target yang ditetapkan, tidak ada tujuan yang ingin kita capai, maka biasanya apalagi anak-anak muda sekarang nih teman-teman, itu suka terombang-ambing dengan berbagai hal yang terjadi saat ini. Jadi proses pembentukan karakter sejak dini dalam keluarga itu bagi saya menjadi salah satu hal yang sangat krusial untuk menjadi orang-orang yang berprestasi, orang-orang versi terbaik dari diri kita masing-masing. Kemudian kita menetapkan tujuan, target, goals apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih, supaya semacam bintang kejora teman-teman. Wow. Pembentukan karakter, penetapan tujuan itu tidaklah akan cukup ketika kita tidak berora et labora. Iya, benar sekali. Kita tidak berdoa dan bekerja sekuat tenaga, teman-teman. Jadi kekuatan doa, kerja keras dari diri kita itu akan memacu kita untuk menjadi yang lebih terbaik. Benar. Wah, seru banget nih Kak. Tapi mungkin masih banyak nih yang kepo berdasarkan prestasi yang kakak dapat, pengalaman yang kakak dapat. Kakak ini dari prestasi-prestasi yang ada udah kemana aja sih Kak dibawa nih? Udah pergi kemana aja? Khususnya kalau untuk kegiatan di wilayah Provinsi Maluku itu berangkat ke Ambon, kemana-mana untuk ikuti kegiatan, salah satu kegiatan tuh sangat banyak. Tapi dalam cakupan nasional itu saya pernah ikuti dalam 1 minggu itu ikuti kegiatan di 3 tempat. Wow. Yang pertama itu ikuti kegiatan Olimpiade Sains Nasional Wow. di Padang. Saya
waktu itu mewakili SMP di sana untuk ikut dari bidang ilmu pengetahuan sosial, IPS. Gitu. Anak-anak IPS kita kan, iya, ilmu sosial sekali. kan. Jadi saya ikut di Padang waktu itu. Setelah dari Padang, saya ikuti lagi Temu Anak dan Remaja Nasional yang seharusnya dilaksanakan di Bogor. Dan Forum Anak Nasional yang dilaksanakan di Bali. Wow. Jadi dalam satu periodikal yang sangat sempit, itu harus bisa membagi secara teratur kira-kira apa yang harus diikuti, apa yang enggak. Dan kalau untuk forum-forum internasional, itu beberapa kali saya diberikan kesempatan, cuman berhalangan dengan tugas dari sekolah atau tugas kuliah yang mana menghambat saya untuk tidak bisa berangkat ke sana, tapi diberikan kesempatan untuk mengikuti lewat online. Saya pernah ikut semacam diskusi forum kebijakan luar negeri yang diselenggarakan oleh University of Bath di Inggris, yang mana kita mendiskusikan salah satu kebijakan Inggris yang mana punya impact-impact tertentu di kancah perpolitikan global. Saya juga menjadi delegasi di Best Diplomats di Turki. Wow. Yang seharusnya diadakan tahun lalu 2023 dan harusnya berangkat, udah pengurusan berkas semua, surat tugas dari Kaprodi, dari pimpinan fakultas juga udah turun, tapi terhambat dengan kegiatan LKMMTD. jadi waktu itu saya sempat dilema. Waktu itu saya udah ajukan ke pimpinan kembalikan lagi ke saya, kira-kira dari kamu aja nih. Kalau kamu mau ikut kegiatan ke Turki itu berarti harus ikut LKMMTD yang tahun ini. Tapi setelah berbagai pertimbangan yang panjang, saya nggak mau ada telat-telat segala macam di perkuliahan karena tugas utama saya untuk datang ke sini adalah berkuliah. Jadi kegiatan itu saya minta kepada pihak penyelenggara untuk dilaksanakan secara online. Jadi saya ikutnya online, hybrid. Dan selama saya ikuti LKMMTD itu, saya di device saya itu ada sementara call atau Zoom untuk mengikuti kegiatan itu, karena saya nggak mau mengecewakan salah satu dari dua belah pihak. Jadi tetap jalan dua-duanya supaya dua-duanya terselenggara, dan puji Tuhan itu berjalan dengan sangat baik. Puji Tuhan. Betul, puji Keren Tuhan. banget. Nih kakak kan sibuk banget ya, hektik nih berdasarkan ceritanya udah kemana. Masa sih? Iya. Udah kesana kemari. Bingung nih, aku pribadi bingung dan kepo nih. Gimana sih kak cara ngatur waktunya? Kakak secara kan kakak aktif di BPM, aktif organisasi, pergi kemana-mana. Itu gimana sih kak ngatur waktunya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anggota organisasi? Saya akan pasti pilih lagi. Pilih kira-kira mana yang punya impact, yang bisa saya pegang, dan bagaimana bisa menyeimbangkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Tapi kalau untuk menyeimbangkan, itu yang paling penting bagi saya adalah kegiatan perkuliahan. Jadi semua kegiatan lain, organisasi, di dalam kampus, di luar kampus, maupun kegiatan-kegiatan lain sebagainya, itu disesuaikan dengan jam perkuliahan. Kuliah itu yang paling penting sekarang. Yang lain itu mengikuti sebagai proses pembentukan karakter kita aja menjadi lebih baik. Seperti wow, itu. Keren banget. Berdasarkan cerita-cerita tadi, aku juga kepo nih kak. Kakak itu setelah pencapaian ini ada nggak sih kak pengalaman atau siapa sih kak motivasi kakak sampai bisa sejauh ini, bisa kemana-mana, ngatur waktunya bagus, pendidikannya bagus, prestasinya ada. Boleh dong kak, siapa sih inspirasinya? Sumber inspirasi terbesar itu dia datang dari keluarga. Karena karakter sifat mereka itu sangat plural, sangat beragam. Dan masing-masing dari sifat itu menginspirasi saya untuk bisa menjadi yang terbaik. Minusnya, kurang lebihnya sampai sejauh ini ada nggak sih kayak, ada nggak yang nggak sesuai dengan ekspektasi kakak? Tapi ya udah berjalan aja. Sejauh ini sangat banyak. Wow. Sangat banyak. Menurut saya apa yang terjadi saat ini itu sudah semuanya udah diatur oleh sang sutradara. Benar sekali. Jadi kita go with the flow, ikuti arusnya, dan tetap percaya bahwa di tengah berbagai kekurangan yang kita alami atau rencana-rencana besar yang mungkin gagal kita capai, itu ada rencana yang lebih besar yang sudah Tuhan sediakan bagi kita untuk bisa jadi yang terbaik dari versi diri kita. Boleh tau nggak kak sekarang kesibukannya apa? Boleh di-share dong. Oh iya, kalau sekarang yang tadi kalau untuk di kampus itu
jadi ketua BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa Visipol UKI. Kalau untuk di kampus satu itu aja udah babak belur ya. Kemudian kalau di luar kampus itu ada beberapa. Yang tadi yang masih komisi.co itu saya masih menjadi bagian, masih aktif. Kemudian aktivator member di AYO itu juga di International Relation Council, dan ada salah satu saya menjadi anggota forum diskusi dari Maastricht University Law Discussion Forum. Jadi itu salah satu universitas di Belanda yang mana tujuan atau fokus diskusinya itu bertalian dengan isu-isu hukum internasional. Jadi saya masih menjadi bagian di situ. Kemudian saya menjadi bagian dari Sahabat Kapas, Puskapa UI, dan ada beberapa banyak lagi. Saya masih udah lupa nih. Saking banyaknya sampai lupa ya. Hampir lupa. Ada nggak sih Kak yang jadi support system? Super. Kepo loh, siapa sih Kak support system Kakak? Pasti bosan lagi kalau aku bilang keluarga ya. Boleh keluarga, of course. Keluarga jadi support system. Tapi ada nggak sih Kak yang eksternal gitu ya? Yang eksternal ya, siapa ya? Itu kayak, aduh cewek cantik nih. Waduh, Kak, gitu, ngeri. Mau dibilang nggak ada juga kayak kelihatan bohongnya ya. Biar teman-teman malah tahu, ya ampun, Kakak itu ganteng banget sih. Waduh, ngeri. Kalau bisa dibilang udah dikontrak lah ya. Wow. Udah dikontrak untuk beberapa periode waktu ke depan. Kalau untuk lebih mendalam saya kayaknya belum bisa untuk menjawab ya. Iya. Setelah kepilih jadi ketua BPM, jadi organisasi, semuanya diikutin, di hold. Pernah nggak sih Kak ngerasain, aduh aku capek nih, gue mau keluar aja deh, cabut deh gue dari sini, nggak kuat nih gue gitu. Ya. Pernah dan sering sekali. Wow, sering banget. Iya, malah bukan pernah ya. sering. Bahkan ketika awal-awal masuk perkuliahan tahun 2022 itu yang belum terlalu disibukkan dengan berbagai kegiatan, organisasi atau proyek-proyek sana sini, saya tuh udah babak belur untuk masalah perkuliahan aja. Kayak aduh capek banget nih tiap hari tugas dari dosen. Aduh, ceritanya ini cukup inspirasi dan nggak terasa waktu kita udah cukup banget sampai Wah, di sini. iya. Ini cukup inspirasi buat aku pribadi yang sebagai wawancarai, dan terima kasih juga buat Kakak. Ini Siap. inspirasinya oke banget. Siap. Untuk closing statement boleh dong Kak dikasih kata-kata untuk mahasiswa yang udah nonton ini. Pasti mereka kepo banget. Mau dong Kak kata-katanya biar paham. Kasih dong Kak. Aku mau jadi anak senja tapi kayaknya terlalu alay, terlalu lebay gitu ya. Tapi kalau untuk kata-kata bagi mahasiswa, ini yang menjadi motivasi dan inspirasi aku sendiri aja ya, yang aku bagikan bagi teman-teman. Jadi ini dari salah satu buku filsafat Romawi. Dia punya salah satu tagline atau salah satu slogan, itu namanya bunyinya Memento Mori Carpe Diem. Apa tuh Kak artinya? Memento Mori Carpe Diem artinya kematian itu sudah pasti, sehingga setiap hari jalanilah proses hidup itu dan temukanlah berbagai misteri yang sudah disiapkan oleh Tuhan di jalanmu untuk mencapai kesuksesan. Gitu. Jadi Memento Mori Carpe Diem, petiklah hari-hari hidupmu gitu. Keren banget teman-teman, gak terasa waktunya udah sampai di sini aja. Semoga cerita yang di-share Elkata bisa menginspirasi kalian, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Oke, sampai di sini. Aku Afila Zevana. Saya Elkata Atua. See you the next episode. See you.